Bagaimana jika seorang wanita terjebak di lift bersama psikopat yang tergila-gila pada wanita tersebut? Mungkin itulah gambaran dari film ini. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Into the Dark Dot. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang bekerja lembur di kantor, hingga hanya dia sendiri yang tersisa di dalam gedung tersebut. Namun ternyata ketika sedang menuruni lift, dia bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai akuntan. Tapi kemudian cerita berubah di saat lift tiba-tiba macet. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Cerita berawal di sebuah gedung perkantoran, di mana gedung tersebut sudah sangat sepi. Di dalamnya hanya ada seorang wanita yang bernama Jennifer atau bisa kita panggil Jen. Saat itu dia sedang lembur kerja, dan sepulangnya nanti dia ingin langsung terbang ke New York untuk mendatangi mantan pacarnya karena Jen belum bisa move on darinya. Bersamaan dengan itu terlihat juga seorang pria bernama Guy sedang berada di toilet. Keduanya secara bersamaan menuju ke lift yang sama untuk pulang. Karena hari Valentine akan segera tiba. Tentunya itu akan menjadi hari libur yang cukup panjang. Setelah memasuki lift yang sama, Guy pun mencoba untuk mengobrol dengan Jen karena lantai yang mereka tuju sangat jauh. Dari lantai 49 menuju ke basement. Namun tak lama setelah mencoba mengajak ngobrol dan memperlihatkan sebuah gambar yang ada di lift, tiba-tiba lift pun berhenti. Bukan karena sampai di lantai tujuan, namun karena liftnya macet. Sontak Jen dan Guy pun harus terjebak di lift. Lantas mereka pun berpikir keras kenapa hal ini bisa terjadi. Tentunya Guy juga mencoba untuk memaksa pintu lift agar terbuka. Namun hal itu sia-sia karena pintu lift telah tertutup rapat. Alhasil mereka pun mencoba cara lain. Guy saat itu mencoba untuk berteriak-teriak keluar dengan harapan ada yang menjawab dari luar gedung. Namun sial, gedung sekarang sudah benar-benar kosong. Tak ada satupun di luar lift yang dapat menolong mereka. Belum kehabisan aksi, Guy mencoba untuk meraih langit-langit lift. Tapi itu pun sia-sia karena Guy tak dapat meraih impiannya. Sialnya lagi mereka kehilangan sinyal karena lift sudah berada di bawah tanah alias basement. Lalu Jen mencoba untuk melakukan sesuatu. Dia membuka mantelnya dan meminta agar Guy memangku Jen untuk meraih langit-langit itu. Setelah 15 menit berlalu, hasilnya tetap nihil. Jen juga terus mengkhawatirkan jadwal penerbangannya ke New York. Lantaran pesawatnya akan segera terbang, dia juga cukup kesal karena harus terjebak di lift dengan pria yang baru dia kenal. 1 jam pun telah berlalu dan Jen benar-benar muak dengan lift tersebut. Tapi Guy sebagai pria tulen, dia mencoba untuk mencairkan suasana. Guy terus memberikan obrolan-obrolan menarik pada Jen agar Jen tetap bisa bersabar dengan ujian ini. Tapi usaha Guy itu ternyata tak sia-sia. Jen akhirnya mau menanggapi Guy, dan mereka pun berkenalan di saat-saat yang kurang tepat itu. Awalnya, Jen tak mau obrolan tersebut menyambung berlarut-larut, mengingat Jen yang tak mudah untuk berkenalan dengan orang baru. Tapi sialnya Jen merasa haus dan Guy kebetulan membawa sebotol air minum. Awalnya Jen malu untuk menerima tawaran Guy, tapi karena haus tak tertahan, Jen akhirnya menerima. Dimulai dari situlah mereka tampaknya mulai dekat. Bahkan Jen sempat dibuat tertawa oleh Guy. Jen juga memberikan permen pada Guy. Diketahui kalau Jen ternyata sudah memperkirakan kemungkinan terburuk yang akan terjadi, yakni harus terkurung di lift selama 80 jam hingga hari Selasa tiba, di mana semua orang telah kembali bekerja seperti biasa. Dan ketika di tengah-tengah menunggu ketidakpastian sambil mengobrol, tiba-tiba Jen merasa harus pergi ke toilet untuk buang air. Lalu Guy menyuruhnya agar kencing saja di lift karena sekarang keadaannya serba terbatas. Tapi Jen yang introvert tentu tidak bisa melakukannya. Lantas Guy menyarankan agar Jen pergi ke sudut yang berlawanan dengan Guy. Dan Guy janji untuk tidak melihat ke arah Jen hingga dia selesai buang air. Guy juga menyarankan agar Jen pipis di botol air kosong yang Jen bawa. Karena tak tahan lagi, Jen pun langsung melakukannya. Setelah itu, mereka yang gabut setengah mampus mencoba menghibur diri dengan bermain game.
sembari mengobrolkan tentang perjalanan hidup masing-masing. Selang begitu lama berbincang ke sana kemari dan menceritakan kisah cinta mereka, akhirnya mereka sampai di titik obrolan yang semakin mendalam. Diawali dengan Guy yang jujur kepada Jen jika dia bukanlah pertama kalinya pernah melihat Jen. Namun Guy sempat beberapa kali melihat Jen dari kejauhan dan berpikir bahwa Jen pasti orang yang baik dan perangai. Di sini kita bisa tahu kalau Guy sebetulnya sudah menyukai Jennifer sejak jauh-jauh hari. Dan secara kebetulan, doanya terkabul untuk bisa bertemu dan bersama dalam satu lift, ucap Guy. Guy bersama Jennifer juga sempat saling menggambar diri mereka sendiri. Hingga Jen mengeluarkan ponselnya untuk mengabadikan momen anehnya bersama Guy di lift. Bahkan Jen tiba-tiba memvideo dan berkata pada Guy, "Ceritakan kisah saat kau berhubungan intim bersama pasangan yang paling buruk." Di situ mereka pun saling bertukar cerita, hingga Guy melanjutkan terlalu mendalam dan jujur. Lalu Jen mengungkapkan kalau Jen suka dengan pria yang jujur. Dan entah mengapa masing-masing dari mereka mulai terangsang, hingga keduanya pun saling bercocok tanam. Tapi kemudian ekspektasi segera berubah setelah mereka bercocok tanam. Guy harus meruntuhkan pengharapannya karena Jen ternyata hanya menganggap hubungan tadi selewat saja. Sedangkan Guy sudah berharap kalau Jen pasti akan jatuh cinta kepadanya. Jen tetap pada pendiriannya di mana dia akan kembali ke mantan tunangannya, memberikan sebuah kejutan dan mereka akan balikan. Mendengar hal tersebut, raut wajah Guy tiba-tiba berubah. Dia seakan-akan tak percaya dengan semuanya. Tapi Guy tak berhenti sampai di situ. Dia terus mencoba memposisikan mantan Jen sebagai pria yang tak tahu diuntung, karena telah menyia-nyiakan wanita seperti Jen. Tapi Jen masih tetap menanggapi Guy dengan santai dan berpikir kalau setelah semuanya selesai, keduanya akan kembali ke kehidupan pribadi masing-masing. Sontak raut wajah Guy berubah, seakan-akan dia menahan segala emosi dalam matanya. Lalu Guy pun melontarkan kejujuran lain, di mana Guy mengungkapkan kalau Guy telah lama memperhatikan kehidupan Jennifer. Bukan hanya sekali dua kali, tapi ratusan kali. Hingga mengetahui kapan Jen masuk kantor, kapan Jen pulang yang selalu lebih lama dari orang lain. Karena emosi yang tak tertahankan, Guy juga berkata kalau dirinya sebetulnya bukanlah seorang akuntan kelas atas di gedung tersebut, melainkan seorang satpam biasa. Makanya bisa memantau setiap saat gerakan Jen lewat CCTV. Dan Guy pun bukan nama aslinya. Mendengar hal itu, Jen menjadi ketakutan karena dia sekarang benar-benar ditipu oleh Guy. Apalagi Guy ternyata memiliki kunci liftnya dan bisa membuka lift kapan saja dia mau. Sontak Jen pun menjadi kesal dan berniat untuk melaporkan kejadian ini kepada polisi, sehingga Guy masuk penjara selamanya. Tadinya Guy hanya akan melepaskan Jen begitu saja setelah membuka kunci lift. Namun setelah mendengar penjelasan tadi, Guy kembali mengunci lift. Sontak Jen langsung berlari ke arah kunci untuk membukanya. Namun Guy menghadang Jen sehingga terjadilah baku hantam di sana. Karena kesetanan, Jen terus memukuli Guy memakai sepatunya hingga Guy pun terluka dan pingsan. Seketika Jen pun mengira kalau dia sudah menghabisi nyawa orang. Ketika hendak mengecek Guy, tiba-tiba kepala Jen dibenturkan ke lantai hingga Jen pun pingsan. Setelah beberapa waktu dan telah terbangun, Jen melihat Guy sedang duduk termenung menghadap dinding lift. Guy berpikir memang sepertinya tak ada yang mau dengannya. Semua wanita hanya melihat Guy sebagai pecundang karena pekerjaannya sebatas satpam gedung biasa. Sempat Guy juga menyesali perbuatan ini, namun Guy berpikir kalau yang dilakukannya adalah benar. Dia tak pernah memaksa Jen untuk masuk ke dalam lift secara bersamaan, hingga melakukan adegan mantap-mantap. Setelah itu, Guy tiba-tiba mengeluarkan energi yang tak terkira. Dia marah besar hingga memukul-mukul pintu lift. Tentu Jen jadi semakin ketakutan dan berpikir kalau Jen pun pasti akan dibunuh oleh Guy. Guy tiba-tiba ingin membuka kado Valentine milik Jen dan penasaran apa yang akan Jen berikan pada mantan tunangannya itu. Tapi karena kepalang takut, Jen pun hanya terdiam. Kemudian Guy langsung membuka kotak tersebut. Ternyata di dalamnya berisi kemeja dan sebuah kotak cerutu lengkap dengan pemotong serta koreknya. Di situ Guy yang sudah tak waras kemudian menyalakan cerutu dan meniupkan asapnya ke Jen. Guy seketika telah berubah menjadi seorang psikopat gila. Setelah keduanya tenang, Guy pun menyadari kalau sekarang mereka benar-benar terjebak di lift. Pasalnya karena kerusuhan tadi, Jen mematahkan kunci lift manual.
Lalu Guy memiliki sebuah ide. Dia memecahkan kaca lampu dinding lift, kemudian berusaha menggapai kembali langit lift. Ternyata dinding atas lift tersebut bisa dibuka dengan cara menggedornya. Sontak Jen merasa harapannya telah kembali. Guy pun membuka langit-langit lift tapi tidak bisa menaikinya lebih jauh. Sehingga Guy meminta Jen agar menopangnya. Tapi Jen tak bodoh, dia segera memainkan karakternya dan berpura-pura baik kepada Guy, agar Jen yang naik ke atas duluan. Alih-alih dia telah mengurungkan niatnya untuk melaporkan Guy ke polisi, justru ingin menyelamatkan keduanya dari lift. Entah mengapa Guy pun percaya dan menopang Jen hingga berhasil naik ke atas lift. Tapi setelah itu Jen memberikan jari tengahnya pada Guy. Sontak Guy lagi-lagi merasa dibodohi dan kesal sendiri karena terlalu percaya pada Jen. Sementara Jen terus menaiki tangga yang ada di sana dan berusaha menggapai sebuah pintu evakuasi. Guy tak kehabisan akal. Dia langsung menyambungkan kedua kain yang ada di lift untuk kemudian mengejar Jen yang akan kabur. Sialnya setelah sampai di atas, Jen sedikit kesulitan untuk menggapai pintu evakuasi yang ada di seberang tangga. Sehingga Guy mulai mendekati Jen. Lantas Guy langsung meloncat ke arah Jen hingga menarik mereka jatuh kembali ke dalam lift. Kemudian setelah pingsan beberapa waktu, beruntung Jen lebih dulu tersadar. Lantas dia melihat di atas lift ada sensor pendeteksi asap yang akan membuat alarm gedung menyala. Tanpa banyak pikir, Jen segera menyalakan api dan membakar beberapa kertas. Tapi usahanya harus gagal karena sensor asap itu tak menyala dan malah membangunkan Guy. Ketika Guy mulai mendekati Jen segera menendang muka Guy yang membuatnya terjatuh. Lantas Jen juga mengikat tangan Guy dengan kain tadi. Sehingga Guy sekarang tak bisa apa-apa. Sementara Jen kali ini berpikir setidaknya kalau alarm tak menyala, damkar mungkin akan datang karena kebocoran air di dalam gedung. Dan sembari menunggu, Jen pun berniat untuk memberikan sunat gratis pada Guy dengan bermodalkan gunting serta korek. Tak lama setelah itu, Jen belum puas dengan sunatan. Dia kemudian mengambil handphonenya untuk membuat sebuah bukti kalau semua kekacauan ini berawal dari Guy yang menculik Jen. Jen tak mau setelah keluar dari sana. Mereka hanya saling beradu argumen, tapi Jen hanya bukti konkret. Kemudian Jen memberikan beberapa pertanyaan pada Guy di mana semuanya berisi tentang pengakuan Guy yang merekayasa kecelakaan lift tersebut. Bahkan Guy sempat bilang kalau diri Guy yang dulu bukanlah seperti yang sekarang. Guy juga hanya nama samaran. Nama aslinya adalah John Deakins. John sebelum menjadi satpam adalah seorang karyawan di suatu perusahaan ternama. Dia adalah karyawan terbaik. Bahkan semua wanita yang ada di kantornya sangat menyukai John. Dia menjadi pusat perhatian semua orang. Hingga pada saat John sedang mengencani seorang wanita rekan kerjanya, dia tengah mabuk dalam perjalanan pulang, sampai menembus pembatas jalan dan jatuh ke jurang. Kecelakaan itu menewaskan rekan kerjanya, sehingga dia dipenjara. Tapi karena John yang kaya raya itu bisa menyewa pengacara terbaik, maka John hanya dipenjara selama 6 bulan saja. Tapi dari situlah hidupnya berubah, dia mulai miskin dan tak diterima bekerja di mana-mana, hingga berakhir jadi satpam. Mendengar kesaksian tersebut, Jen bukan hanya merasa iba, tapi juga bingung kenapa harus Jen yang dipilih jadi sasaran John. Sementara itu hari sudah berganti ke Senin malam. Terlihat John dan Jennifer sudah kelelahan akibat semua kekacauan itu. Sementara dari luar gedung, rekan John tiba-tiba datang ke kantor bersama seorang wanita di malam hari. Lantas rekan John yang bernama Eddie itu pun mencari-cari kemana John, karena tak ada di meja piket saat itu. Kemudian dia mendapatkan kalau seragam satpam John ada di lokernya. Itu berarti John sedang tak bertugas. Lalu Eddie melihat CCTV. Sontak dia menemukan John dan Jen ada di sana. Sempat Eddie mencoba berkomunikasi dengan mereka. Dan Jen pun segera menjawab panggilan Eddie itu. Sehingga tanpa pikir panjang, Eddie pun langsung menuju ke lantai bawah untuk segera menyelamatkan keduanya. Dan setelah berhasil, Jen pun langsung muncul dari balik pintu. Namun karena berbahaya, Eddie menyuruh agar Jen mundur dulu sebelum liftnya betul-betul turun. Tentu saja Eddie juga memanggil-manggil John, tapi karena tak tahu apa yang terjadi, Eddie dengan dingin melemparkan kunci lift kepada John. Sial, kala itu Jen langsung dibuat pingsan oleh John agar diam. Lalu karena mendengar suara bantingan, Eddie lantas bertanya-tanya apa yang terjadi. Kemudian John justru meminta tolong pada Eddie agar naik ke dalam lift. Sontak Eddie pun terkena jebakan John. Di situ John langsung menyalakan liftnya dan membawa lift naik, sehingga membuat Eddie terperangkap dan terbunuh begitu saja.
Selanjutnya John yang tak puas langsung memukul Jen lagi dengan begitu keras. Kemudian John memutuskan untuk membawa Jennifer ke dalam bagasi mobilnya, lalu membuang mayat Eddie ke bawah tanah bersamaan dengan baju yang dia pakai, serta membasuh wajahnya yang penuh dengan darah. Terakhir, lantai lift juga tak lupa dipel. Setelah semua dirasa sudah aman dan tak meninggalkan jejak, John melanjutkan untuk memakai seragam satpamnya, lalu menghapus semua rekaman CCTV yang ada, sehingga tak akan ada seorang pun yang mengetahui tentang hal ini. Tapi kemudian tak lama datanglah pacar Eddie yang tadi ketiduran di sofa, tentu saja dengan wajah menyeramkan. John memberitahu kalau Eddie sudah tidak ada, dan tanpa basa-basi John langsung membunuh wanita malang tersebut. Kemudian ia melemparkannya ke bawah bersama dengan mayat Eddie. Lanjut, tak sampai situ, ada satu hal lagi yang harus dia amankan, yakni Jennifer di bagasi mobilnya. Sehingga John membawa mobilnya ke suatu tempat yang sepi dan berada di ujung jalan. Sesampainya di sana, John berniat untuk membakar Jennifer hidup-hidup. Dia membanjurkan tong sampah dengan bensin. Kemudian sebelum membuka bagasi, John sempat berkata kalau dirinya sangat mencintai Jennifer dan akan selalu mencintainya. Lalu ketika bagasi dibuka, ternyata John melihat kalau Jennifer sudah tak lagi bernyawa. Tak langsung dilempar ke dalam bak sampah, John melempar dulu tas Jennifer, lalu ketika berbalik arah, tiba-tiba Jennifer datang dan memukul John hingga terjatuh. Tak mau banyak lama, Jennifer lantas segera naik ke mobil dan cabut dari sana. Tapi belum jauh, tiba-tiba Jennifer melihat jika cerutu di mobil John masih menyala, lengkap dengan koreknya. Sontak Jennifer langsung memundurkan mobilnya lagi dengan kencang. Dia berniat untuk menabrak, sedangkan John sendiri yang tak bisa berpikir banyak langsung loncat ke bak sampah tersebut. Ternyata dia telah menggali kuburannya sendiri. Ketika dilihat, kondisi John sudah terkapar lemah tertusuk benda tajam di perutnya. Tapi Jennifer sendiri tak ingin cepat puas. Dia kembali menghisap cerutu dan melemparkannya ke dalam bak sampah. Tentu bak sampah yang sudah dibanjiri bensin itu langsung terbakar bersama dengan John. Tamat.